Puji Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang boleh kami nikmati bersama-sama untuk bersatu, berkumpul, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh siapkan hati kami sehingga kami siap untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan, dan biarlah firman Tuhan itu boleh tumbuh dalam setiap hati kami dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Billy Mandi. Haleluya, puji Tuhan. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah suara saya terdengar dengan baik? Karena dari sini kecil sekali suaranya. Jelas. Semuanya jelas? Oke, baik. Puji Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kembali lagi kita ketemu dalam doa pagi pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Dan saya lihat di sini saya udah banyak yang saya belum kenal. Ya, sudah semakin banyak pelayanan di Jaga Menara. Puji Tuhan. Dan kita terus ada di dalam kerinduan yang sama, karena saya tetap merindukan jiwa-jiwa yang mau bergabung di dalam setiap kelompok dan wadah yang ada. Itu juga kerinduan daripada Bapak Pendeta Walker dengan istri. Kami sama-sama dapat berdoa terus buat jiwa-jiwa yang ada. Tapi di sini saya sudah ada beberapa 2 orang yang saya ajak gabung, tapi belum kelihatan ya. Tapi puji Tuhan, nggak apa-apa, kita jalan seperti biasa. Yang penting Tuhan hadir pada pagi hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Sedemikian juga dengan pengharapan kita kepada Tuhan, karena iman Kristen itu hanya bisa berharap. Ya, iman itu tidak terlihat, tapi iman itu iman untuk hari ini, saudara. Ya, kalau besok udah bicara tentang pengharapan. Ya, jadi makanya di dalam kekristenan ada 3 kata yang menjadi satu: iman, pengharapan, dan kasih. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau hari ini kita beriman untuk apa yang kita makan, minum, pakai. Ya, kalau besok bicara tentang pengharapan, ya, untuk bagaimana langkah berikutnya, kita mau memajukan pelayanan atau kita mau memajukan pekerjaan kita, usaha kita. Ya, nah, iman dan pengharapan ini diikat oleh kasih. Jadi makanya di dalam 1 Petrus di situ mengatakan iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kasih inilah yang dapat mengikat iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus. Karena kalau tidak diikat dengan kasih, ya, iman, pengharapan kita itu akan loss. Kita nggak akan bisa menerima apa yang kita bisa harapkan, kita bisa imankan. Karena apa? Karena tidak diikat dengan kasih. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini sama-sama kita membuka di dalam 1 ayat di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Roma 8 ayat 24 sampai 26. Puji Tuhan. Saya bacakan Roma 8 ayat 24 sampai 26. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan.
tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kemarin saya ada chatting dengan seseorang, dan terus dia mengatakan seperti ini. Dia orang baru ya. Dia mengatakan, saya nggak tahu apakah dia ada di sini, saya nggak tahu apakah dia ada atau tidak, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas dia katakan, bagaimana saya mau bisa berdoa? Saya nggak tahu berdoa. Ujungnya dari mana saya harus berdoa? Nah, itu yang dia katakan. Terus disinilah yang menjadi pelajaran buat kita, ya, ketika kita banyak pergumulan, ketika kita merasa kita jauh daripada Tuhan, ya, memang Alkitab mencatat ini semua. Ayat yang ke-26 sudah dicatat bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Apa sih inti daripada doa? Itu kan yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Intinya apa kalau kita berdoa? Ya, apa yang kita bisa terima dari doa? Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan itu enggak serta-merta memberikan bukan pencobaan ya. Tuhan tidak pernah memberikan kita pencobaan. Cuma yang jadi masalah, kita sendiri digoda oleh cobaan tersebut. Ya, karena di dalam dunia ini kita pasti menghadapi cobaan. Pasti kita harus melewati pergumulan. Karena itulah kehidupan kita di dalam dunia. Ya, kalau tidak mau bergumul di dalam dunia ini, artinya ya kita siap-siap aja meninggalkan dunia ini, saudara. Ya, kalau tidak mau bergumul, atau mungkin saudara berpikir, saya tidak mau punya masalah. Ya, sekalipun saudara tidak mau punya masalah, tapi tetap saja saudara bermasalah. Kan begitu. Pemikirannya kan begitu. Ya. Nah, bagaimana kita supaya kita tidak bermasalah dan kita bisa menjalani hidup ini sebaik-baik. Nah, kembali lagi saudara yang kasih Tuhan, ya. Ayat 24 menjelaskan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Nah, disinilah kuncinya saudara yang kasih Tuhan, bahwa setiap kehidupan orang beriman, ya, itu harus dimulai dari apa yang tidak terlihat. Ya, karena ketika kita masih bisa melihat, kita masih bisa mengharapkan, oh saya akan mengerjakan ini, saya akan mengerjakan itu, pasti saya berhasil, saya dapat menyelesaikan masalah saya dengan apa yang saya buat, apa yang saya lakukan. Itu bukan pengharapan lagi, itu bukan iman lagi. Tapi ketika kita sudah, sepertinya kok, saya udah nggak punya kekuatan lagi. Saya sepertinya sudah hilang, saya sepertinya sudah habis hidup saya. Nah, ketika kita punya keluhan-keluhan yang seperti itu keluar dari dasar hati kita, ingat saudara, itulah awal daripada saudara di dalam pengharapan. Itulah awal kita daripada berjuang di dalam pengharapan. Haleluya. Nah, di sini katakan bahwa tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu jelas, saudara. Jika kita ada di dalam sebuah masalah, ya, kita ada di dalam sebuah pergumulan, ya, kita akan diperhadapkan dengan yang namanya menentukan hidup, menentukan pilihan. Sampai sejauh mana pilihan kita di hadapan Tuhan? Apakah kita mau memilih tetap bertekun
atau kita mau meninggalkan. Nah, ini yang harus menjadi renungan hidup kita semua. Ya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga kita mengharapkan yang sama, saudara. Kita juga mengharapkan kehidupan ini lebih baik lagi. Nah, cuma yang jadi masalah, kita harus bertekun di dalamnya. Haleluya. Haleluya. Ya, semua kita, tua, muda, besar, kecil. Saya lihat di sini banyak juga anak-anak muda. Ya. Tua, muda, besar, kecil. Ya. Terus kita yang sudah lama di dalam Tuhan, kita yang juga baru di dalam Tuhan, baru bertobat di dalam Tuhan, sama, pergumulannya sama. Nggak ada yang beda. Kita semua diperhadapkan dengan kesamaan, saudara. Ya. Tapi sekarang tinggal ukurannya. Apakah kita mau mengukur dengan kasih, ya, iman, pengharapan, diikat dengan kasih. Apakah kita mau mengukurnya dengan kasih, atau kita mengukurnya dengan pemikiran kita sendiri, dengan kemampuan kita. Sudah kasih Tuhan, di luar sana banyak sekali yang namanya Tuhan, banyak sekali namanya Allah. Cuma mereka tidak bisa memperjelas dalam hal iman dan harapan. Iman dan harapan itu harus jelas, saudara. Ya, kenapa saya katakan harus jelas? Karena Ibrani 11 ayat 1 sudah menjelaskan. Iman adalah, coba kita baca ya, Ibrani 11 ayat yang pertama. Haleluya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Kembali lagi saya mau bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti, ada buktinya loh saudara. Iman itu harus terbukti. Haleluya. Makanya Tuhan Yesus matinya itu 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus nggak mati tahun depan. Tapi Tuhan Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Kenapa? Karena sudah terbukti. Nah, sekarang yang jadi masalah, apakah pengajaran tentang kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus kita mau tekuni di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi kasih kita kepada Tuhan? Nah, itu pertanyaan besar. Itu banyak pergumulan kita dimulai dari situ. Ketika Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu, apakah kita tetap mau bertekun di dalam? Bertekun dalam apa? Dalam baca Alkitab, dalam berdoa kepada Tuhan. Bertekun dalam pergumulan, bertekun untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan dalam iman. Haleluya. Haleluya, bukan dengan kekuatan kita, saudara, tapi dengan iman, dengan pengharapan, dengan percaya. Makanya saya katakan tadi, ini harus ada buktinya. Buktinya sampai di mana? Ya, orang di luar sana banyak mencari Tuhan. Tapi terbukti nggak? Bisa selesaikan masalah nggak? Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa menyelesaikan masalah? Terbukti nggak masalah kita selesai? Haleluya. Semua masih dalam pertanyaan. Tapi kembali lagi saudara kasih Tuhan. Ya, kita diberikan kemampuan untuk dapat mengerti juga saudara ya. Coba kita kembali lagi ke Roma pasal yang ke-8 tadi. Roma 8, sekarang kita lihat di ayat yang ke-26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Makanya itu kemarin saya ada chatting dengan seseorang, terus dia katakan, saya nggak tahu bagaimana saya harus berdoa, mulainya harus dari mana? Memang nggak ada mulainya, emang nggak ada intronya, nggak ada
bait 1, bait 2, dan nggak ada ref dan nggak ada koda, ya, nggak ada. Kalau mau doa nggak ada seperti itu. Kalau saudara mau berdoa di dalam hati, bisa. Kenapa enggak? Ketika saudara ada di dalam kendaraan, terus tiba-tiba saudara ada kucing lewat, terus saudara ngerem pelan, tiba-tiba, saudara nggak bisa ngerem, katakan, Bapa kami dalam sorga, kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Udah nabrak duluan saudara kucingnya. Ya, gimana caranya? Dalam nama Yesus, darah Yesus. Itu pun sama aja kita sudah berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena kasih kita itu sudah terbentuk. Iman dan pengharapan kita sudah terbentuk dari kasih kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Cuma sekarang ya itu doa pada saat kondisi yang seperti itu. Ada kondisi yang urgent seperti itu. Nah, cuma sekarang bagaimana ketika kita berdoa dalam kondisi rileks, dalam kondisi baik, dalam kondisi tidak merasakan tekanan, dalam kondisi keadaan kita terlihat di dalam hati kita terlihat tenang, kondisi kita baik-baik saja. Bisa nggak kita bisa bertekun di dalamnya? Bisa nggak kita bertekun? Karena justru itulah yang sulit, saudara. Ketika kita bertekun dalam kondisi keadaan kita yang baik-baik, coba lihat orang yang di luar sana, ya, yang kondisinya baik-baik, mereka bisa dengan mudah berdoa. Tapi sekarang pemikirannya, orang yang dalam masalah, dalam pergumulan yang berat, ya, ada kalanya kita nggak bisa berdoa. Ada kalanya kita mulai merasakan jauh dari Tuhan. Nah, sudah ngasih Tuhan, luar biasanya Tuhan Yesus itu dalam hidup saudara dan saya. Ya, makanya dalam Injil Matius Tuhan katakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Yohanes juga mengatakan, aku tidak meninggalkan engkau. Itu sudah menjadi statementnya Tuhan Yesus bagi semua anak-anaknya. Aku tidak meninggalkan engkau. Makanya rohnya itu disertai. Rohnya itu menyertai hidup saudara dan saya. Kan di sini katakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Haleluya. Kalau di penjaga menara sudah diarahkan harus ada pujian, penyembahan. Ya itulah yang memang menjadi harus begitulah gitu ya. Seharusnya kita berdoa itu memang harus ada pujian dulu kepada Tuhan. Ya saya katakan tadi kalau kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Ya, awalnya dari mana, ujungnya dari mana, endingnya dari mana. Kita nggak tahu harus bagaimana berdoa. Ya, tapi ketika kita sudah ada di dalam ketekunan yang sama, ya, mau tidak mau saudara harus ada di dalam peraturan dalam doa tersebut. Haleluya. Saudara harus masuk di dalam intro dalam berdoa. Saudara harus masuk di dalam bait 1, bait 2, ya, masuk lagi ke refnya di dalam berdoa. Harus ada urutan-urutannya berdoa. Nah, itulah kehidupan kita di dalam Tuhan. Itulah indahnya doa kita di hadapan Tuhan. Ya, pujian kepada Tuhan itu harus, doa kita kepada Tuhan itu kita harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, dalam doa kita itu kita harus menyenangkan hati Tuhan. Ya, orang yang banyak pergumulan kan sulit mau menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena dia terlalu banyak tekanan dalam hidup. Malam hari ini kalau ada yang bergabung yang tadi malam saya udah minta dia ikut penjaga menara pagi hari ini, ya inilah jawabannya saudara. Ya, kita kalau saudara masih mau senang dalam masalah,
ya lebih baik nggak usah berdoa. Nggak usah berdoa. Kenapa? Karena Tuhan juga baik kok. Tuhan bisa pelihara orang tidak mau berdoa. Tuhan juga mau pelihara orang yang tetap berdoa. Ya. Nah, tapi kembali lagi, ketika saudara mau di-coach, saudara mau dilatih, saudara masuk dalam pelatihan penekunan untuk bisa sama-sama menyelesaikan masalah dengan baik, masalah dengan kasih Tuhan. Saudara mau tidak mau harus dilatih, harus di-coach, harus dibentuk, harus bertekun di dalam. Haleluya. Ya memang tidak mudah, saudara. Tapi itulah jalan satu-satunya, saudara. Nggak ada jalan lain. Saudara mau pakai jalan apa? Ya, saya katakan tadi, kalau saudara mau pakai kekuatan saudara, sampai di mana kekuatan saudara? Sampai di mana? Saya mau tanya, saudara. Ya, nggak mungkin bisa, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin. Endingnya pasti jadi masalah besar. Tapi ketika saudara mau menyelesaikan masalah di dalam Tuhan, harus bertekun. Nggak bisa pakai main cara sendiri. Nggak bisa mengandalkan manusia. Nggak bisa mengandalkan kekuatan kita. Nggak bisa. Harus bertekun. Saudara kasih Tuhan. Kita lihat di ayat berikutnya, saudara ya. Kita lihat di ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28. Saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, apakah pergumulan saudara dan saya ada di dalam rencana Allah atau tidak? Itu pertanyaannya, saudara. Kalau semua ada di dalam rencana Allah, sudah pasti saudara akan mendapatkan damai sejahtera. Tapi kalau bukan rencana Allah, ya nggak akan damai sejahtera di dalam hati, karena itu bukan rencana Allah. Haleluya. Ketika kita ada di dalam rencana Allah, sudah pasti kita akan merasakan damai sejahtera. Alkitab katakan, kita tahu sekarang. Ketika pergumulan hidup atau ketika doa yang sudah 2 tahun tidak dijawab Tuhan, 5 tahun tidak dijawab Tuhan. Saya punya satu tempat praktek saya di Pekanbaru. Ada seorang suami istri, suaminya belum di dalam Tuhan, istrinya sudah di dalam Tuhan. Istrinya bergumul dalam doa untuk suaminya selama 36 tahun. Setelah itu, istrinya meninggal, suaminya benar-benar menjadi orang percaya. Tapi istrinya bergumul selama 36 tahun. Dia berdoa bagi suami. Suaminya lakukan apa? Ketika ada datang pendeta diundang ke rumah oleh istrinya, itu pendetanya itu disiram sama suaminya. Disiram pakai air panas. Nah itu suaminya benar-benar nggak di dalam Tuhan, nggak suka sama namanya kekristenan, nggak suka sama orang Kristen. Itu benar-benar dia nggak suka. Dia kasih lihat bahwa dia tidak mau di dalam Tuhan, dia tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi akhirnya ketika istrinya meninggal, suaminya itu lebih ekstrim percayanya kepada Yesus, saudara. Haleluya. Dan di umur 76 tahun atau 78 tahun, dia bisa minta sama Tuhan, Tuhan saya mau ke Israel, saya minta untuk saya bisa ke Israel, dan Tuhan nyatakan. Itu Ibrani 11 ayat 1 saya katakan tadi kita baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dia berdoa, dia minta Tuhan kasih di mereka ke Israel, saudara. Dengan umur segitu, ya, Tuhan izinkan dia ke Israel. Dan akhirnya dia meninggal juga ya, beberapa tahun lalu orang bapak ini meninggal. Tapi saya kenal pribadi bapak ini, sangat luar biasa, soal percayanya itu sangat luar biasa. Dia bukan seorang hamba Tuhan,
Tapi dia hanya seorang anak Tuhan yang bertekun, saudara. Bertekun dalam Tuhan. Bertekun dalam harapan. Sudah ngasih Tuhan, milikilah ketekunan di dalam Tuhan, karena tidak akan ada yang percuma ketika kita di dalam Tuhan. Jika ketekunan kita di dalam Tuhan, tidak percuma. Allah tahu menempatkan saudara dan saya dalam pergumulan. Jika Allah yang menempatkan saudara dan saya dalam pergumulan itu, ayat ini menjelaskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Coba sama-sama katakan sama saya, untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan, bukan kesalahan, bukan kecurangan, bukan kecelakaan, tapi untuk mendatangkan kebaikan ketika rencana Allah ada di dalam hidup saudara dan saya. Pergumulan yang saudara alami ada di dalam rencana Allah. Puji Tuhan, tetap mau bertekun dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Saya diberikan pokok doa pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur firman yang keluar dari setiap apa yang kami terima. Pagi hari ini kami beroleh kemampuan, karena Roh-Mu memampukan kami. Ketika hati kami merasakan tekanan hidup yang lebih berat, Tuhan. Ketika mungkin jalan pikiran kami mengatakan, kami mau menyerah. Tapi Tuhan, Engkau berfirman atas hidup kami, Tuhan. Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Ketika kami membuka jendela kami, Tuhan. Ketika kami membuka pintu kami, Tuhan. Kami mengizinkan udara yang baik, Tuhan. Kami bisa terima dari luar sana, Tuhan. Saat itu juga kasih-Mu melimpah atas hidup kami. Ketika kami menghirup udara segar, Tuhan, pagi hari ini, kami dapat merasakan kasih-Mu melimpah atas hidup kami. Engkau tidak meninggalkan kami, Tuhan. Dan Engkau mau kami tetap bertekun di dalamnya. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Pagi hari ini juga, Tuhan, kami tidak mau dalam kondisi keadaan kami yang seperti ini juga, Tuhan. Tapi kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang lain. Bagi orang-orang kudus-Mu, Tuhan, yang Engkau sudah pilih untuk mereka tetap ada dalam kasih karunia-Mu. Pagi hari ini kami berdoa bagi mereka yang sakit, bagi Ibu Heni yang ada di ruang ICU, di IGD. Tuhan, kami berdoa biar Ibu Heni mengalami mujizat-Mu, Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, Ibu Heni saat ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi Ibu Patricia dalam pemulihan. Kami berdoa bagi Nenek Iem yang ada di IGD juga, Tuhan. Kami berdoa bagi istri dari Bapak Heri pasca pemulihan operasi namun masih sakit dan masih muntah-muntah. Kami berdoa juga bagi Bapak Pendeta Yohanes di Lakbok, masih pemulihan, Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan, bagi jiwa-jiwa yang saat ini menghadapi sakit penyakit. Kau nyatakan kemuliaan-Mu, Kau nyatakan kuasa-Mu oleh bilur-bilur Yesus. Mereka semua disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Pemulihan sedang terjadi, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Dengan iman kami katakan pemulihan bagi jiwa-jiwa yang sakit sedang terjadi saat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Juga kami berdoa bagi seorang bapak, Tuhan, terbaring sakit dari Ibu Siswati, Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan orang tua dari Bapak Siswati ini, Tuhan. Nyatakan kemuliaan kuasa-Mu ada dalam kehidupan kami semua. Terima kasih, Tuhan. Juga akan berdoa bagi pelayanan misi, perintisan pendidikan untuk suku anak dalam. Kami berdoa bagi pendidikan di tanah Toraja.
Kami berdoa ya Tuhan juga bagi pelayanan IPM, penjara-penjara. Juga kami berdoa Tuhan bagi pelayanan rumah Bapakku Tuhan. Tuhan, Engkau lah yang memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan. Melayani pekerjaan-Mu, melayani jiwa-jiwa Tuhan. Kami berdoa, kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Tolong kami, pegang tangan kami Tuhan. Buat hidup kami Tuhan menjadi berarti di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan kami berjalan dalam iman. Mampukan kami berjalan dalam pengharapan kami Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus meneguhkan kami. Kami tetap ada di dalam kekuatan-Mu. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sedang menabur benih untuk pelayanan misi, agar terus diberkati dengan berkat-berkat rohani dan jasmani. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi setiap usaha pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat-berkat Allah terjadi atas kehidupan mereka semua ketika mereka menabur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Engkau yang akan membukakan setiap tingkap-tingkap langit Tuhan. Turunlah berkat-Mu atas setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi pemulihan keluarga-keluarga Kristen Tuhan. Bangkitnya mexba keluarga. Anak-anak orang tua yang terikat dengan tipu daya duniawi dan keinginan dunia. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kasih dan rahmat-Mu boleh terjadi atas kehidupan mereka semua. Mampukan mereka tetap ada di dalam kekuatan yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Setiap pemberita Injil, gembala-gembala, guru sekolah Alkitab, sekolah teologi, sampai guru-guru sekolah minggu, para penginjil, evangelis, pendoa syafaat, pelayan misi, pendidikan, penjara, semua hamba-hamba Tuhan agar dipenuhi urapan Roh Kudus. Setiap media yang ada, baik tatap muka maupun online, untuk memberitakan Injil. Berdoa buat gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, beserta keluarga yang sedang mengalami persekusi, baik secara fisik maupun mental. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami Tuhan, Bapak Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf, Kak Amin Tuhan, serta seluruh kementerian, pemerintah daerah, Pemda, tingkat 1, tingkat 2, RT RW, TNI, kepolisian. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang sudah rancangkan dunia ini Tuhan. Engkau sudah skenariokan dunia ini Tuhan dengan segala keberadaan. Kasih karunia-Mu tetap sama Tuhan, dulu hingga sekarang dan selama-lamanya. Engkau yang meneguhkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang menguatkan hati anak-anak-Mu Tuhan. Percaya ada banyak orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Serahkan mereka dalam tangan-Mu. Ketika mereka sudah mendengar Injil, tapi mereka tidak mau menerima. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tapi ketika ada orang-orang yang menerima Injil-Mu Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau yang perlengkapi kami untuk mereka ada di dalam kehidupan wadah yang sama, ada di dalam kelompok yang sama Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah mengumpulkan kami Tuhan. Ketika kami bersama-sama dengan Engkau, Engkau yang sudah memilih hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa Tuhan, kami serahkan juga saudara-saudara kami yang ada di Ukraina Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan kehidupan mereka semua Tuhan. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang kuat. Kami percaya jika mereka menghadapi peperangan Tuhan, Engkau yang ada di dalam hidup mereka. Mungkin mereka sudah mati Tuhan, tapi Engkau yang ada di dalam hidup mereka, hidup di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak merasakan ketakutan, tapi mereka merasakan keberanian yang datang daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Bapa. Percaya penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami semua. Segala puji syukur hormat hanya bagi Allah yang Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.